Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pelajaran atau ta'lim kita, masuk kepada hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Hadis nomor 1 di bab sabar. Bila tidak ada. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu syatru, sebahagian daripada iman, satu. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah itu tamla'u, memenuhi mizan, timbangan. Dua. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Tiga. Yang keempat, as-salatu nur. Salat itu adalah nur, cahaya. As-sadaqah burhan. Sedangkan sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diyaun. Dan sabar itu adalah dia. Dia itu sinar yang memancar. Wal Qur'anu hujjatun laka. Dan Al-Quran itu adalah hujjah, argumentasi terhadap apa yang ada pada kamu, au alaika, atau menjadi pendebat, pembantah atas dirimu. Kullun nas, setiap manusia, semua manusia, yaghdu, pada pagi hari, fabai'un, dia menjual diri, fabai', maka dia menjual nafsahu, dirinya, famu'tikuha au mubikuha. Ada yang mu'tikuha, dia membebaskannya, ada pula yang mubikuha, membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita pelajari. Karena kaji kita masih menjelaskan, memahami hadis-hadis tentang fadilah wudu. Di hadis yang kita baca di jilid 2, hanya situ terdapat at-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Nah, kita tidak ingin memahami hadis sepotong. Maka kita lihat hadis yang lengkapnya di jilid 1. Itu alasannya kenapa jilid 1. Bukan pindah Pak yo, pindah jilid 1, bukan begitu. Semalam ini saja. Yang pertama dulu, at-tuhur, diterjemahkan bahasa kitanya suci, atau perbuatan untuk bersuci, namanya at-tuhur. Nanti ada pula namanya tahur. Kalau tahur, air yang dipakai untuk bersuci. Tuhur, perbuatan untuk bersuci. Tahur, air yang dipakai untuk bersuci. Jadi beda barisnya, berbeda artinya. Sama dengan wudu dengan wadu airnya. Wadu air yang dipakai untuk berwudu. Wudu pekerjaan
wudhu itu sendiri. Sama dengan ini. Tuhur adalah perbuatan bersuci. Tahur air yang digunakan, yang dipakai untuk bersuci. Kira-kira begitu. Jadi at-tahur itu, suci itu, atau bersuci itu syatru, sebagian dari iman. Tapi syatru di sini bukan berarti separuh. Kalau separuh maknanya berarti sudah 50% iman gitu. Tinggal melengkapi 50% lagi. Itu jadi. Tak, syatru menunjukkan sebagian. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Itu iman. Ada 3 penjelasan ulama mengenai makna at-tuhur syatru iman. Pertama, taharah atau suci itu dimaksud dengan sebagian iman, yakni iman itu membersihkan jiwa diri dari berbagai macam kekotoran maknawi. Kalau kekotoran hakiki, kumuh, lumpur, tanah, comberan, itu hakiki, nampak kotorannya. Kalau maknawi tidak nampak, tapi ada. Seperti syirik. Syirik mengotori hati. Nifak mengotori hati. Begitu juga kufur, ingkar, zalim. Itu semuanya kekotoran. Kekotoran yang mengotori jiwa. Maka membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, itulah separuh iman. Karena telah tersingkir kekufuran, kesyirikan, dan segala macam, kemunafikan. Sedangkan tarah membersihkan badan dari kotoran-kotoran yang nyata. Iman membersihkan jiwa kita dari kekotoran-kekotoran maknawi. Bersuci membersihkan badan kita daripada kekotoran-kekotoran yang nampak, yang nyata. Kan dibagi 2. Kekotoran lahir, kekotoran batin. Kekotoran lahir dibersihkan dengan jalan taharah. Kekotoran batin dibersihkan dengan iman. Itu makna pertama, bahwa suci itu sebagian daripada iman. Karena iman menghapus dosa-dosa besar dan menghapus dosa-dosa kecil yang masa lalu. Taharah seperti berwudu menghapus dosa-dosa. Kaji kemarin. Berwudu, ketika kita berwudu kan gugur dosa-dosa. Cuci muka, gugur dosa-dosa. Berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, cuci muka, keluar dosa-dosa. Dibasuh, dicuci tangan, keluar dosa-dosa. Disapu kepala dan telinga, keluar dosa-dosa. Dicuci, dibasuh kaki sampai ke atas, keluar dosa-dosa kaki. Jadi berwudu, kan berwudu taharah. Berwudu itu menghapus dosa-dosa kecil. Sementara iman menghapus dosa-dosa besar. Iman menghapus dosa-dosa besar. Juga dosa-dosa kecil. Wudu membersihkan dosa-dosa kecil. Hadis kemarin, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu lalu dibaguskannya wudunya.
kharajat khatayahu min jasadihi. Keluarlah kesalahan-kesalahannya daripada tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi. Sampai-sampai keluarlah kesalahan itu dari bawah kuku-kukunya. Itu makna pertama. At-tuhur syatrul iman. Makna kedua, suci itu setengah dari salat atau sebagian daripada salat. Kalau jadi kita bahwa tidak sah salat tanpa suci. Dan suci termasuk salah satu syarat sah salat. Tidak bisa dikerjakan salat atau diperbuat rukun-rukunnya kalau syarat belum terpenuhi. Salah satu syarat dari sah salat suci. Maka dikatakanlah dia suci itu separuh iman. Suci separuh iman. Tanpa suci tidak bisa. Nah, suci itu kan dua. Suci daripada najis, suci daripada hadas. Suci daripada najis itu mensucikan diri kita, menghilangkannya, melenyapkan najis yang ada di badan, najis yang ada di kain, di pakaian, najis yang ada di tempat. Itu suci daripada najis. Suci daripada hadas adalah jika hadas kecil berwudu, jika hadas besar mandi. Tidak bisa berwudu dan mandi, tayamum. Maka jadilah dia separuh. Nah, salat itu dikatakan dengan iman. Karena yang salah orang beriman. Nah, itu makna kedua. Kemudian ini teori yang ketiga nih. Makna daripada tur syatrul iman, yaitu membersihkan hati daripada karat-karat dosa-dosa, kekotoran-kekotoran hati setengah dari iman. Dendam, dengki atau iri, khasumat, benci, ria, ujub, sombong itu kekotoran-kotoran hati. Nah, membersihkannya itu separuh daripada iman. Banyak orang hanya sibuk membersihkan lahiriah, sementara hatinya berkarat, hitam legam. Dia dendam, dia benci, dia kesumat, memandang orang leceh, hina, rendah. Dia ria, egois, tidak peduli. Orang lain kalau berbeda dengannya adalah tidak benar. Itu bersihkan hati. Membersihkan hati daripada kekotoran-kotoran hati itu syatrul iman, at-tuhur. Tiga mana? Ketiga-tiganya menurut para ulama terpakailah. Ada slogan yang kata pakar-pakar hadisnya tidak bisa dipakai, sangat dhaif jiddan, atau ada yang mengatakan la aslalahu, atau malah mengucapkan itu ada maudu, an-nazafatu minal iman. Nazafah itu, bersih itu sebagian iman. Itu kata yang populer kita dengar. Isinya benar, tapi sanaknya tidak benar. Isinya benar. Yang benar ini at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur itu lebih lengkap lagi. Kalau nazafah kebersihan lahiriah, kalau tuhur lahir batin. Itu satu. Yang kedua, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Salah satu yang wajib kita imani, karena termasuk iman kepada hari akhirat, adanya mizan.
timbangan amal. Tanpa perlu kita kaji-kaji bentuknya apa, besarnya berapa, letaknya di mana, terbuat dari apa, warnanya apa. Tidak perlu. Karena iman itu tidak dipikirkan, iman itu dipercayai. Masalah yang gaib diperintahkan kepada kita bukan untuk didiskusikan, bukan untuk dikaji, dianalisa, diseminarkan, bukan diperdebatkan, tapi diyakini, dipercayai, diimani. Nah, makanya iman kepada gaib. Nah, salah satunya mizan. Mizan terdapat dalam Quran. Hafal kita suratnya itu. Faman thaqulat mawazinu. Mawazin jamak. Kalau mizan dalam surah Ar-Rahman, wa wada'al mizan. Dalam surah Al-Mu'minun juga ketemu mizan. Faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi nari jahannam khalidun. Mizan. Mizan dipergunakan untuk menimbang bobot, kadar, berat, volume, ukuran sesuatu. Sehingga dengan begitu diketahuilah berapa beratnya. Amal kita ada bobotnya, ada kadarnya. Kata beliau para ulama nanti di akhirat, amalan-amalan kita itu diberi bentuk bobot. Kita ambil contoh ya. Kata Nabi, siapa yang ikut salat jenazah akan diberi pahala sebesar bukit Uhud. Pahalanya kalau dibikin bobot, pahalanya kalau diberikan seperti materi benda. Nah, lihat bukit Uhud tuh. Bukit Uhud itu bukit yang terkenal di Madinah. Bukit agak kemerah-merahan, panjang, luas. Ini Nabi ingin menggambarkan bahwa nilai salat jenazah, siapa ingin salat jenazah, bobotnya, beratnya, ukurannya, kalau diberikan gambaran benda, sebesar bukit Uhud, supaya tertangkap. Sebesar bukit Uhud. Nah, di amalan-amalan nanti dikasih bobot. Alhamdulillah, bobotnya, beratnya, kadarnya, jika ditimbang, memberatkan timbangan ke bawah, timbangan kebaikan. Itu menunjukkan betapa tingginya nilai fadilah dan keutamaan alhamdulillah. Untuk itu perbanyaklah baca alhamdulillah. Supaya berat timbangan kita, perbanyak itu zikir. Coba kalau timbangan kebaikan ringan, celaka orang. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Ummuhu hawiyah. Ummu ibunya. Hawiyah, neraka hawiyah. Ummu itu asal bahasanya tempat berasal, tempat berkumpul, dan tempat kembali. Dikatakanlah orang tua kita ummu, karena kita berasal dari kandungannya. Kita bertemu, berkumpul di rumah ibu, dan orang pulang ke rumah ibu. Ke rumah pak tidak ada, ke rumah ibu. Maka dikatakanlah ibu itu ummu.
Neraka disebut dengan ummu karena mereka itu tempat berkumpul, tempat kembali, tempat pulangnya orang yang ringan, bobot timbangan kebaikannya. Nama tempat pulangnya, nama tempat kembalinya hawiyah. Hawiyah itu artinya meluncur terjun ke bawah. Hawin. Itu hawin. Meluncurnya bisa berpuluh-puluh tahun. Pernah batu digulirkan di tepi jurang neraka 70 tahun sampai ke bawah. Hawin. Ummuhu hawiyah, tempat kembalinya, tempat pulangnya, tempat berkumpulnya dengan konco-konconya hawiyah, yang ringan timbangan. Untuk itu supaya kita jangan ummu kita, tempat pulang, tempat kembali, tempat bertemu-temu, jangan sampai hawiyah, maka perberatlah bobot timbang. Salah satunya perbanyak membaca alhamdulillah. Dalam segala situasi kondisi alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan sedih dan duka pun dibaca juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya susah-susah tanggung juga membaca alhamdulillah ketika kita mengalami cobaan. Bisa, tapi susah. Susah. Cuma Nabi selalu membaca alhamdulillah. Jangan dikira enteng. Satu zikir saja kadang-kadang bisa mengalahkan 99 catatan timbangannya. Ini pernah kita sampaikan di sini. Didatangkan seseorang ke pengadilan Allah. Dipertontonkan, diperlihatkan semua catatan kesalahannya. Kiranya ada 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahannya sejauh mata memandang. Satu catatan kesalahannya, bukan satu kesalahan. Satu catatan itu kesalahan dibentang, dihamparkan panjang sejauh mata memandang. Satu, dia 99. Diakuinya semua, tidak ada yang dipungkiri, tidak ada yang ditentang. Intinya, apakah engkau yang berbuat ini semua? Ya, betul. Dibantah? Tidak, betul. Ya, lengkap catatannya, lengkap dokumentasinya, filenya ada. Lalu orang itu berputus asa, tidak akan mungkin dapat apa-apa. Dia sudah yakin dirinya akan masuk neraka. Dipanggil dia lagi. Engkau punya sesuatu. Panggil dia. Dia keluarkan bitakah. Bitakah tu keluar lah punya weh. Kebitakah. Halo. Kebitakah. Kartu. Di situ ada tulisan bitakah. Bitakah. Kalau keluar tu. Di bitakah cakap itu ada situ tulisan. Orang tadi mana renteng. Apalah arti bitakah itu dibanding dengan kesalahan. Apalah arti. Dia sudah pede untuk masuk neraka. Pede. Lalu bitakah tadi kiranya isinya la ilaha illallah. Diletakkan di timbangannya satu lagi. Yang catatan 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang diletakkan di timbangan lagi. Berat kepada kartu tadi. Nah, itu bobot. Jadi jangan panjang orang bertahliah kau lain. Cuman kadang-kadang tahliyahnya yang perlu dipeloi carono. Tahliyah salah. Perbanyak tahlil, perbanyak alhamdulillah. Memberatkan timbangan. Kita tidak tahu apa gerangan amalan-amalan kita yang bobotnya luar biasa. Bisa jadi sebaliknya. Kita sangka
perbuatan kita, amal kita, nilainya, bobotnya sudah luar biasa. Kiranya ditimbang seperti kapas bisa jadi. Kena ria, kena ujub, atau tidak benar. Atau nanti jadikan haba'an manthura. Haba'an manthura, dijadikan debu-debu yang berterbangan. Kata orang lah sambuh. Kiranya sekapuak itu ampuh. Gitu. Itu bobot. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dibaca dengan benar, dengan penuh keyakinan, memberatkan timbangan. Perbanyaklah alhamdulillah. Alhamdulillah awak jarang kok. Alhamdulillah kita bersindawa, kalau nak bersindawa alhamdulillah. Kalau bersindawa, alhamdulillah. Kalau tidak, tenang ya. Cari saya tunggak mengampuri bunci. Nyawa. Iya, basin jalan. Itu pun kadang-kadang dipedeset kurang basinnya. Itu yang kedua. Ya dua kan? Subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani, atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Memenuhi apa yang ada baina antara langit dan bumi. Memenuhi. Tasbih jangan dipandang enteng. Jangan dipandang remeh. Karena guntur itu bertasbih, guru bertasbih, malaikat bertasbih, langit bertasbih, bumi, pohon-pohon, gunung bertasbih, semuanya bertasbih. Surat Al-Isra ayat 44 itu dalilnya. Segala sesuatunya bertasbih. Tetapi kamu tidak la tafqahun. Kamu tidak paham, kamu tidak mengerti tasbih mereka. Tasbih dengan bahasa mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Untuk itu jangan cela. Guru, guntur, dia sedang bertasbih, menjalankan perintah dan titah Allah. Kita dicela. Angin bertiup, dia menjalankan perintah. Hujan jalankan perintah. Bahkan gempa pun dia menjalankan perintah. Bisa jadi dengan cara itu dia menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada penguasa alam. Tasbih. Jadi alam bertasbih ialah Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang di langit di bumi. Yusabbihu. Kadang yusabbihu. Apa beda sabbaha yusabbihu? Sabbaha pasti, kalau yusabbihu sedang, terus dan selalu. Sabbaha bertasbih. Yusabbihu selalu senantiasa bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surah Al-Jumu'ah adalah senantiasa bertasbih. Tinggi ini tasbih. Karena isinya menyatakan kemahasempurnaan Allah. Menyatakan kemahasucian Allah daripada hal-hal yang tidak wajar disandang oleh Allah. Dikatakan tasbih itu menyatakan kemahasucian Allah karena Allah itu sempurna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Bahkan itu yang jadi alasan bagi malaikat agar mereka dipilih oleh Allah jadi khalifah di bumi. Wa nahnu nusabbihu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kan menjadi andalan kami yang wajar. Kira-kira begitu. Karena kami bertasbih. Bertasbih kepadamu ya Allah. Memasucikanmu ya Allah. Yang jadi senjata mereka. Kenapa tidak kami saja yang di bumi itu? Itu menjadi suatu dalil betapa mulia tasbih. Perbanyaklah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sesudah salat, ya itu, betul sudah salat. Di luar itu, bahkan aras itu
berdengung dengan tasbih. Tasbih-tasbih yang diucapkan itu ke aras perginya. Lalu tasbih-tasbih itu mengeluarkan suara. Suara menyebut-nyebut siapa yang membacanya. Jangan sampai tidak ada kita disebut-sebut di sekeliling aras nama kita, karena kita tidak bertasbih. Tengok kitab Fiqhul Adiyah wal Azkar jilid 1. Di situ hadis dijelaskan dan penjelasannya. Bahwa tasbih itu bertawaf, berputar-putar sekeliling aras. Aras yang luar biasa. Aras. Aras itu makhluk terbesar. Allah bersemayam di situ. Saya tidak akan memperdebatkan ini. Cukuplah beliau-beliau yang suka berdebat saja masalah ini. Aras terbesar. Dibanding dengan langit yang 7 lapis, maka langit yang 7 lapis itu bagaikan satu lingkaran cincin saja. Yang berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Alangkah kecilnya langit yang 7 lapis dibanding dengan aras. Langit pertama saja sudah memuat ratusan miliar bintang-bintang, planet-planet, termasuk bumi. Aras itu berdengung-dengung, menyebut-nyebut nama siapa yang bertasbih. Tasbih yang kita ucapkan itu sampai ke aras. Nah, tiba di sana dia menyebut-nyebut. Yang beda apa? Bedonya betul. Bedonya kok bahasa Indonesia apa nih? Hah? Bedo dengan beda. Enggak aja tuh. Bedonya kok enggak ada nama gitu sabut sinan. Saya maka bahasa Indonesia karena sudah tiba pula usulan. Jangan bahasa Minang terus. Kami mendengar juga ada orang Indonesia. Sejak kemarin sudah berbahasa Indonesia saja ceramah. Bahasa Indonesia medok. Medok bahasa Indonesia. Ya begitu. Bahasa Indonesia medok. Ya begitu. Tasbih keliling aras. Itu betapa istimewa, betapa agungnya tasbih. Bahkan kita sudah paham itu. Kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. 2 kalimat ringan diucapkan di lidah. Saqilah, berat di timbangan. Habibatan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah il azim. Tasbih kan? Pasti memenuhi bobot timbangan. Juga memenuhi langit, antar langit dan bumi. Tuh, sudah berapa tuh? 3. Nah. Wassalatu nur. Salat itu nur. Salat itu cahaya. As-salatu nur. Kita tahu salat itu kan imaduddin, tiang agama. Sebagai al-farqu, sebagai pembeda antara mukmin dan kafir. Salat kan? Al-farqu bainana. Pembeda di antara kita dengan kafir adalah salat. Salah satu keutamaan salat di antara sekian banyak keutamaan, salat itu nur. Salat itu cahaya. Kata beliau para ulama-ulama, itu cahaya batin yang menerangi jalan hidayah dan kebenaran. Sehingga orang yang salat terbimbingnya, tertuntun, terarah tujuan hidupnya. Karena salatnya bagaikan
cahaya yang akan menerangi jalan yang akan dilaluinya. Kita ulang. Bagaikan cahaya yang menerangi orang yang berjalan, sehingga orang jalan itu tahu jalan yang ditempuhnya, lurus jalannya, jalan hidayah, jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan yang lurus, sehingga dia tidak meleset ke kiri ke kanan. Itulah dia, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena orang salat itu dia dapat cahaya. Ketika orang berjalan, nampak jalan yang akan ditempuh di tujuannya. Dia tidak salah jalan, tidak salah arah, tidak meleset, karena dia berjalan ada cahaya yang itu nur. Nanti di akhirat amal saleh itu menjadi cahaya. Termasuk salat. Cahaya. Cahaya yang amat penting untuk menuntun kita, menerang kita ketika berjalan di atas sirat. Halo? Lay kok? Tahu kan? Gitu. Cahaya yang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan. Cahaya itu. Ketika kita berjalan di atas sirat, melintasi jahanam. Kita kan tahu jahanam itu gelap gulita. Untuk menyeberangnya perlu cahaya. Semua amal-amal saleh dijadikan cahaya. Semua amal saleh dijadikan cahaya. Lalu cahaya itu diberikan ketika akan melewati sirat. Diberikan cahaya. Juga termasuk cahaya wudhu kan? Cahaya wudhu. Terus. Sampai orang ke seberang. Makin banyak amal saleh orang, makin banyak salat orang, cahayanya makin masuk. Cahaya di dunia yang akan menuntun jalan orang, cahaya batin yang akan menerangi jalan hidayah, jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan yang lurus. Di dunia, di akhirat cahaya yang akan meneranginya ketika menyeberangi sirat. Butuh cahaya, sangat butuh. Sehingga doa orang mukmin kita itu Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, kekalkan cahaya kami, jangan sampai padam dan pudar cahaya kami. Pentingnya cahaya, nur. Orang-orang munafik meminta cahaya itu tidak dikasih. Tidak dikasih. Ini dah as-salatu nurun. Kita lanjut atau kita sambung ke depan? Lanjut. Tidak masalah. Tapi tidak ada angkat tangan ke depan. Kita lanjut dengan ringkas. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti yang menunjukkan adanya iman. Berarti kalau beriman mah buktinya sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah benar. Sedekah. Kita sering baca sedekah itu ketika akhir Quran saja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sedekah benar. Benar sedekah. Orang yang benar sadiq. Orang yang banyak sekali benarnya siddiq. Apa yang kita berikan, baik materi ataupun yang immateri, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, aktivitas-aktivitas yang kita berikan sedekah. Bahkan kita hanya bisa memberikan senyum kepada orang yang ikhlas, sedekah.
tabassumuka, senyummu kepada saudaramu sedekah. Karena itu yang bisa kita berikan. Jadi apapun yang kita berikan, kebaikan-kebaikan apapun yang kita senang, orang suka, orang sedekah. Bahkan ucapan-ucapannya baik sedekah. Kata Nabi, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tasbih sedekah. Menyuruh orang kepada yang ma'ruf sedekah, mencegah orang kepada yang mungkar sedekah, menunjuki orang sedekah, sedekah yang tanpa materi. Itu sedekah bagi dua, sedekah yang berbentuk materi, sedekah yang tidak berbentuk materi. Sedekah itu bukti keimanan. Karena keimanan seorang lah, dia beriman kepada Allah. Dia yakin Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengasihi, Maha menjaga. Dia juga beriman kepada akhirat, ada balasan yang Allah siapkan. Karena dia yakin, dia percaya, dia benarkan itu. Nah, dibuktikannya dengan dikasihnya infak, bantuan, pertolongan, dan segala macam, termasuk berbuat baik. Orang yang bakhil berbuat baik, tanda imannya belum kuat. Orang yang banyak kebaikannya, pertanda bukti imannya kuat. Jadi sedekah adalah burhan, bukti keimanan seorang. Kalau ada orang menyatakan diri iman tapi sedekah aku pilih, dipertanyakan keimanannya. Barangkali keimanannya sedang bermasalah. Orang yang jadi bersedekah iman. Tapi tidak semua orang sedekah itu bukti iman. Karena ada bisa sedekah nanti untuk tahun 24. Kasih kalender, kasih baju. Ada orang kasih baju, campak. Sedekah itu senang hati orang menerimanya. Itu sedekah. Sedekah itu kan begitu. Sedekah itu adalah sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan. Senang. Kalau orang tidak beriman mengasih-ngasih, memberi-beri, apakah sedekah namanya? Tidak. Itu perbuatan baik yang tidak ada nilainya. Karena yang menyuruhnya bukan iman. Yang menyuruhnya keduniawian. Orang beriman, kalau dia berbuat baik, imannya menyuruh. Membantu dia, imannya menyuruh. Tapi kalau si munaf, tentulah apa motivasinya, apa niat. As-sadaqatu burhan. Burhan. Nah, makin kuat iman orang, makin banyak sedekahnya. Baik yang berbentuk materi ataupun yang berbentuk tidak materi. Orang yang punya harta, sedekahnya uang, harta. Orang yang tidak punya harta, banyak cara untuk bersedekah. Orang yang punya uang, jangan milih sedekahnya ringan-ringan, senyum-senyumnya kerjanya. Itu cekil. Orang yang merata diminta sedekahnya uang. Orang yang kamik senyumnya, senyumlah, senang hati orang. Jangan sampai orang bertemu mudu aswa malih dalam cedak. Amun semalam pasai mengaji. Apa ni kita ambil gara-garanya membudu aswa macam lewat. Tabacur boleh gaji. Kurang mau ngaji lah. Kalau ngaji bawanya mudu-mudu aja. Senggeng sikit-sikit. Nak mau sedekah orang kan. Aku nak kaji tu. Samik kau seketik, nama saya samik. Kalau kadang tak samik, palang pintu. Menyindir orang siku. Mana tahu sini. Sampai di mana sedekah? Kau tetap lanjut tak? Sikit lah. Sambungannya nanti ke depan ya. As-sabru dia. Kesabaran itu adalah dia. Sabar itu dia. Pelita. Sabar itu pelita. Cahaya terang yang berasal daripada benda namanya dia. Cahaya. Sabar itu cahaya. Iyalah. Sabar itu sulit untuk diwujudkan, tapi bisa. Sabar itu al-habsu, sabar itu tahan.
Kata dasar sabar itu tahan, habsu. Bersabar berarti bertahan dalam mengerjakan berbagai macam hal yang Allah perintahkan, dan menahan, yakni menahan diri pada mengerjakan apa yang dilarang Allah. Itu sabar. Habsu, ha ba sin, habsu. As-sabru al-habsu. Sabar itu menahan, bertahan dan menahan. Bertahan untuk terus mengerjakan ketaatan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ridai. Kemudian menahan diri daripada apa yang dilarang Allah. Ketika terjadi musibah, cobaan, kita bertahan terus untuk tetap mengerjakan apa yang perintahkan, dan menahan diri mengerjakan apa yang dilarang Allah. Jangan putus asa, jangan patah hati, jangan cari jalan pintas, tahan. Sabar itu akan membawa kepada keterbimbingan dan ketertentunan dalam hidup. Sehingga orang kalau sabar terbimbing, tertuntun dia mengerjakan yang sulit-sulit. Sabar. Orang sabar itu bisa mampu mengatasi kesulitan karena dia sabar. Sebab dia mendapat sinaran cahaya. Nampak-nampak sih ujungnya dia. Sakusui-kusui banang, nampak dia ujung banang. Ini kan kusui itu bergampai. Kusui bulu ayam. Paruah penyelesaian, cetok, kusui rambui, tikek, kusui banang, cari ujung, cari pangkanya, cari ujung, cari pangkanya, kusui serang dampuo, cari api penggang. Orang yang sabar, karena dia sabar itu mencahayainya. Nampak saja baginya jalan keluar dalam kesulitan. Kuranglah patah hati, patah semangat, putus asa, baginya nampak karena dia sabar. Makanya kemenangan itu hanya diraih oleh orang yang sabar. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada kesabaran. Karena Allah mencintai orang sabar, maka bersabarlah. Lalu dikatakanlah as-sabru diya. Sabar itu pelita yang akan mencahayai orang sehingga orang terbimbing, tertuntut, terarah. Apalagi ketika itu dia sedang menghadapi berbagai macam hal, dia bisa menghadapi dengan tenang. Karena dia punya pelita. Orang kalau berjalan malam hari, ada pelita tangannya aman dia. Sekalam-kalam hari, ini punya pelita. Itulah as-sabru ad-diya. Sampai situlah kaji kita malam ini. Inti kajian kan tadi at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Terbagi 3 tadi maknanya. Tidak kita ulang lagi. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. InsyaAllah kalau ketemu dan jumpa lagi kita lanjutkan hadis yang tergantung ini. Semoga demikian hendaknya, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.